Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai produksi dalam Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Ahmad Rizky, Nur Alfi Laili, Nurul Varianti, dan saya sendiri Muzayyana. Pengertian produksi dalam Islam. Produksi adalah kegiatan awal dalam aktivitas ekonomi. Produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa atau menghasilkan dan menambahkan nilai guna barang dan jasa. Produksi bukan hanya sebagai aktivitas dalam memenuhi kebutuhan pribadi, tapi juga untuk mendapatkan keuntungan. Produksi menurut Basri, yaitu produksi adalah dalam Islam suatu kegiatan yang mengaitkan nilai kebaikan, kebijakan mulai dari pengelolaan sumber yang diperoleh syariah, proses produksi, kebijakan yang dilakukan maksudnya memberi banyak manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dan menurut Luqman Hakim, produksi dalam Islam memiliki arti bentuk usaha keras dalam mengembangkan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan secara syariah dan melipat gandakan pendapatan dan tujuan kesejahteraan masyarakat. Dan menurut Siddiqi, produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan maslahah bagi masyarakat. Dalam pandangan sepanjang produsen telah bertindak dan membawa kemanfaatan telah bertindak Islam, produksi dilakukan untuk menciptakan atau pengadaan barang atas barang atau jasa transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi. Prinsip produksi dalam Islam di antaranya adalah pertama yaitu at-tauhid. Dalam ekonomi Islam, rizqan lakum wa syakhkhara lakum al-fulka litajri fil bahri bi amrihi bi umrihi wa syakhkhara lakum anhar. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan ada dengan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Ia bertitik tolak dari Tuhan dan memiliki tujuan akhir pada Tuhan. Tujuan ekonomi ini membantu manusia menyembah Tuhannya, sepertinya yang telah terdapat dalam surat Ibrahim ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Allahulladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Minas thamarati rizqan lakum al-fulka litajri fil bahri bi umrihi wa syakhkhara lakum anhar. Yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu. Yang kedua adalah prinsip kemanusiaan, adalah kewajiban manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan bumi. Seperti halnya wa idz qala Musa liqaumihi muhainikuna innakum dolamtum anfusakum bittikhadikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, dari tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa berlaku adil dengan siapapun akan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hidup manusia. Implementasi prinsip keadilan bisa meningkatkan kapasitas produksi dan
Iya. Dan tujuan memperbesar volume kesejahteraan manusia secara umum. Dan konsep produk memiliki dua pengertian si Islam. Bentuk keadilan adalah pertama, pihak yang terlibat mendapatkan porsi kesejahteraan sesuai. Konsep produksi Islam. Di dalam konsep produksi Islam dibagi menjadi tiga, yang pertama akidah, yang kedua syariat, dan yang ketiga akhlak. Akidah secara terminologi. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum, aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Secara etimologi, akidah berasal dari kata akid yang berarti pengikatan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Secara syariat, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qadar baik yang baik maupun buruk. Akidah dibagi menjadi dua, yaitu ilahiyah dan robbaniyah. Ilahiyah memiliki arti yaitu secara hakiki. Nilai ilahiyah merupakan nilai yang memiliki dasar keberanian yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datang dari Tuhan. Sedangkan robbaniyah secara etimologi adalah jamak dari kata robbani. Kata robbani adalah menisbahkan sesuatu kepada Rob, yaitu Tuhan. Jika dikaitkan dengan orang, maka ini berarti orang yang telah mencapai derajat ma'rifat kepada Allah atau orang yang sangat menjiwai agama. Robbaniyah dibagi menjadi tiga, yaitu pertama istiqlal, yang kedua manusia sebagai khalifah, dan yang ketiga sesuai dengan al-maqasid al-syariat. Yang kedua syariat. Secara etimologi atau istilah, pengertian syariat adalah sumber air yang dituju didatangkan untuk minum. Untuk orang Arab selanjutnya dimengerti syariat sebagai jalan yang lurus, padahal arti dari makna yang asli adalah sumber air, namun berubah karena sumber air adalah sarana untuk hidup manusia, hewan, dan tumbuhan dalam menempati dunia yang butuh air. Penjelasan arti syariat ini secara etimologi yang maknanya seperti di atas bisa diketahui dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Sedangkan pengertian secara syariat menurut terminologi atau secara bahasa sebagaimana yang disampaikan oleh Manakalil Al-Qattahan adalah segala yang ditetapkan oleh Allah untuk para hambanya, baik mengenai akhlak, akidah, muamalat, dan tananan hambanya, baik mengenai tananan kehidupan lainnya, dengan segala cabang yang bermacam-macam untuk merealisasikan kebahagiaan mereka, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Yang ketiga, akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluqun yang berarti budi pekerti, perangkai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara istilah akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Di dalam akhlak terdapat beberapa poin. Yang pertama, menghindari negatif externalities. Externality adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. Biaya atau manfaat externality tidak tercermin dalam biaya akhir atau manfaat barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, efisiensi sumber daya alam. Efisiensi adalah pengurangan mendasarkan dalam hal jumlah sumber daya yang terbuang serta digunakan untuk menghasilkan sejumlah barang ataupun jasa.
Yang ketiga, inovasi. Strategi inovasi produksi dalam bisnis merupakan fenomena yang kompleks, terdiri dari proses yang saling terkait yang melibatkan bidang pemasaran, marketing, teknikal, engineering, dan produksi pabrikan, manufacturing. Yang keempat, mengutamakan daruriyat. Daruriyat adalah kebutuhan paling utama dan paling penting, sedangkan kebutuhan ini harus terpenuhi oleh manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hidup manusia akan terancam di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, bertujuan untuk kemaslahatan. Kemaslahatan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan sebagainya. Di dalam kemaslahatan ada beberapa kemaslahatan antara lain. Yang pertama, kemaslahatan individu. Yang kedua, kemaslahatan keluarga. Yang ketiga, kemaslahatan masyarakat. Dan keempat, kemaslahatan makhluk hidup. Dan yang kelima, kemaslahatan bumi. Motif produksi dalam Islam. Produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, meskipun mencari keuntungan tidak dilarang. Dalam ekonomi Islam, tujuan utama produksi adalah kemaslahatan individu dan masyarakat secara berimbang. Islam sesungguhnya menerima motif produksi sebagai motif dalam sistem ekonomi konvensional. Hanya saja lebih jauh, Islam juga menambah nilai-nilai moral utilitas ekonomi. Dengan kata lain, di samping produksi dimaksud untuk mendapatkan utilitas, juga dalam rangka memperbaiki kondisi fisik, material, spiritual, moralitas manusia sebagai sarana hidup untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Kegiatan produksi yang pada dasarnya halal harus dilakukan dengan cara yang tidak kerugian dan mudarat dalam kehidupan masyarakat. Berikut beberapa motif-motif produksi. Yang pertama, motif maksimalisasi kepuasan dan maksimalisasi keuntungan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional, bukannya salah ataupun dilarang di dalam Islam. Yang kedua yaitu motif keuntungan maksimal sendiri sebagai tujuan dari teori produksi dalam ekonomi konvensional merupakan konsep yang absurd. Secara teoritis memang dapat dihitung pada keadaan bagaimana keuntungan maksimal itu dicapai. Upaya memaksimalkan keuntungan itu membuat sistem ekonomi konvensional sangat mendewasakan produktivitas dan efisiensi ketika berproduksi. Etika produksi dalam Islam. Yang pertama, beberapa hal yang perlu diperhatikan produksi dalam Islam yaitu ada dua macam. Yang pertama, bahan produksi harus halal. Maksudnya, pengusaha muslim harus memperhatikan kemaslahatan dalam memilih bahan produksi. Jangan sampai barang yang kita jadikan bahan produksi itu jelek dan menyebabkan penyakit. Sebagai contohnya, segala bahan babi dilarang digunakan untuk segala bentuk barang produksi karena keharaman babi tersebut. Yang kedua, barang jadi berkualitas baik dan halal. Jika kualitas barang produksi baik, maka selanjutnya barang yang dihasilkan akan baik. Begitu sebaliknya, jika jelek akan merugikan konsumen. Yang kedua yaitu etika dengan berdasarkan pandangan dunia Al-Quran. Ada 3 macam. Yang pertama, iman. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, takwa. Al-Quran sendiri menjelaskan tentang etika dengan berdasarkan 3 terma kunci utama yang merupakan pandangan dunia Al-Quran. Ketiga terma kunci tersebut yang disebutkan saya tadi yaitu: istilah iman berasal dari akar kata yang artinya keamanan, bebas dari bahaya atau damai. Islam yang akar katanya yang artinya aman dan integral.
terlindungi dari disintegrasi dan kehancuran, dan takwa yang sangat mendasar bagi Al-Quran. Di samping kedua istilah di atas yang memiliki akar kata juga berarti melindungi dari bahaya, menjaga kemusnahan, kesia-siaan, atau disintegrasi, sehingga pembahasan etika yang terdapat dalam Al-Quran mengandung cakrawala yang luas karena menyangkut nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan manusia baik secara individu, masyarakat, dan negara secara umum demi mencapai kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Yang ketiga yaitu menurut Majid Fahri, beberapa sistem etika Islam itu ada 4. Yang pertama, moral skripturalis. Yang kedua, etika teologis. Yang ketiga, teori etika filsafat. Yang keempat, etika religius. Dari keempat tipologi etika Islam tersebut, etika religius akan menjadi pilihan sebagai landasan teori, yaitu nilai-nilai etika yang didasarkan pada konsep Al-Quran, tentang nilai-nilai etika dan Islam. Etika religius adalah etika yang dikembangkan dari akar konsepsi-konsepsi Al-Quran tentang manusia dan kedudukannya di muka bumi, dan cenderung melepaskan dari kepelikan dialektika dan memusatkan pada usaha untuk mengeluarkan spirit moralitas Islam secara utuh. Bahan etika religius adalah pandangan-pandangan dunia Al-Quran, konsep-konsep teologis, kategori-kategori filsafat, dan dalam beberapa hal sufisme. Karena itu, sistem etika religius muncul dalam berbagai bentuk yang kompleks sekaligus memiliki karakteristik yang paling islami. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.